Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zulfa Soleha dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922501069. Ingin mempresentasikan aspek hukum pertemuan 1 dan dengan pertemuan 2. Pertemuan 1 yaitu bab hukum bisnis. Istilah hukum bisnis merupakan suatu yang masih baru di Indonesia. Kata bisnis dipinjam dari bahasa Inggris yaitu business yang artinya urusan, usaha atau melakukan kegiatan yang bermanfaat, yang mendatangkan keuntungan dan berguna. Kegiatan yang demikian di Indonesia terkenal dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang STBL 1847 nomor 23. Para pelaku usaha atau bisnis di Indonesia pada saat ini hampir tidak pernah menggunakan lagi kata dagang, akan tetapi seringkali menggunakan kata bisnis yang sesungguhnya artinya lebih luas, meliputi investasi, produksi, pemasaran, pembiayaan, kekayaan intelektual, saingan usaha, dan sebagainya. Oleh karenanya sudah sewajarnya apabila saat ini lebih layak menggunakan istilah hukum bisnis, karena ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian pada saat sekarang ini. Hukum bisnis atau business law dalam bahasa Inggris merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan terjadi dalam praktik bisnis. Selanjutnya ada sistematika hukum. Hukum berupa norma-norma yang jumlahnya banyak sekali, sehingga untuk menguasainya diperlukan adanya pengelompokan norma-norma yang disebut sistem hukum, yang terdiri dari struktur, substansi, dan budaya. Secara sederhana, para ahli telah menggolongkan hukum dalam hukum publik dan hukum private. Ada dua. Yang pertama dulu nih, hukum publik dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum tata negara, hukum pajak, hukum pidana, dan yang keempat hukum administrasi negara. Dan selanjutnya ada hukum private atau privasi. Ada 2 jenis, yaitu hukum perdata dan hukum dagang. Selanjutnya ada masuk ke bab 2, hukum perjanjian. Perjanjian itu melibatkan suatu perikatan antara 2 orang atau 2 pihak yang membuatnya. Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian, yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada dalam hukum perjanjian dikenakan asas. Ada 5 asas. Yang pertama itu asas berkebebasan berkontrak, yang kedua asas konsensualisme, yang ketiga asas fakta sanseverda, yang keempat ada asas itikat baik, yang terakhir ada asas kepribadian. Lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengandung sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasan membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ayat 1338 ayat 1 yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Atau dengan perkataan lain, bahwa dalam soal perjanjian kita diperbolehkan membuat undang-undang bagi kita sendiri atau asas fakta sanseverda. Lanjut, di sini ada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Pada pasal 1320 KUH Perdata berbunyi, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yang ketiga itu ada suatu hal tertentu, yang keempat suatu sebab yang halal. Kita lanjut, 2 syarat yang pertama yang tadi kita sudah jelaskan dinamakan syarat-syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan 2 syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjian
perbuatan hukum yang dilakukan. Selanjutnya ada C. Bentuk-bentuk perjanjian. Dalam perjanjian tertulis, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara tertulis, terdapat beberapa macam bentuk. Yang ada dua ya. Yang pertama, akta di bawah tangan atau underhands, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang. Selanjutnya yang kedua yaitu ada akta autentik, yaitu merupakan akta yang dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang berwenang, misalkan kayak notaris, PPAT, atau pejabat pembuat akta tanah, atau kantor urusan agama, pengadilan agama, kantor catatan sipil, kantor lelang negara, dan lain-lain. Ada 3 jenis akta di bawah tangan, yaitu yang pertama akta di bawah tangan, di mana para pihak mendatangi kontrak di atas materai atau tanpa materai, serta dilakukan tanpa keterlibatan notaris atau pejabat yang berwenang. Yang kedua ada akta di bawah tangan yang didaftar atau wermeken oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga ada akta di bawah tangan yang dilegalisir atau disahkan oleh notaris dan atau pejabat yang berwenang. Dalam hal akta di bawah tangan legalisir mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama ada notaris menjamin bahwa benar yang tercantum namanya dalam kontrak adalah orang yang mendatangi. Yang kedua, notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebut dalam kontrak. Selanjutnya di sini ada D, jenis-jenis perjanjian. Ada beberapa jenis perjanjian, yaitu perjanjian yang pertama ada menurut sumbernya, yang kedua menurut namanya, yang ketiga perjanjian menurut bentuknya, yang keempat perjanjian tunggal balik, yang kelima perjanjian cuma-cuma, yang keenam perjanjian berdasarkan sifatnya, yang ketujuh perjanjian dari aspek larangannya. Lanjut ada E, akibat suatu perjanjian. Melihat macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian itu dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang, yang kedua perjanjian untuk membuat sesuatu, yang ketiga perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. Yang terus selanjutnya ada pedoman penting dalam menafsirkan suatu perjanjian adalah yang pertama, jika kata-kata suatu perjanjian dapat diberikan berbagai macam penafsiran, maka haruslah diselidiki maksud kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu daripada memegang teguh arti kata-kata menurut huruf. Yang kedua ada jika suatu janji berisikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang sedemikian rupa yang memungkinkan perjanjian itu dilaksanakan daripada memberikan pengertian yang tidak memungkinkan suatu pelaksanaan. Lanjut yang ketiga, jika kata-kata dapat memberikan 2 macam pengertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian. Dan yang terakhir yaitu apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang dijadikan kebiasaan di negeri atau di tempat di mana perjanjian diadakan. Selanjutnya ada F, wan prestasi dan akibatnya. Wan prestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagai ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Perkataan wan prestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk, atau wanbeheer yang berarti penguasaan buruk, wandeed yang berarti perbuatan buruk. Wan prestasi dapat berupa 4 macam. Yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Yang kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Yang terakhir yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Terhadap kelalaian ataupun kealpaan pihak yang wajib melakukan sesuatu atau debitur, maka
maka ada beberapa sanksi atau hukumannya. Yang pertama itu membayar kerugian yang diderita oleh kreditor, pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, kreditor dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan, pasal 1266 KUH Perdata. Yang ketiga, kreditor dapat meminta pemenuhan perjanjian atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pasal 1267 KUH Perdata. Karena wan prestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wan prestasi, dan apabila hal yang disangkal maka harus dibuktikan di muka hakim. Selanjutnya ada G, hapusnya perikatan atau perjanjian. Hapusnya perikatan ditentukan dalam pasal 1381 KUH Perdata sebagai berikut. Yang pertama, karena pembayaran. Yang kedua, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan. Terus yang ketiga ada karena pembaruan utang. Yang keempat, karena penjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, karena percampuran utang. Suatu perjanjian dapat dihapus karena yang pertama, para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian di pasal 1006 ayat 3 KUH Perdata. Yang ketiga, salah satu pihak meninggal dunia, misalnya karena perjanjian pemberian kuasa, yaitu di pasal 1813 KUH Perdata. Dan yang terakhir, salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan menghentikan perjanjian kerja atau perjanjian sewa menyewa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.